Sobat Antara, selamat pagi. Kembali lagi ya di podcast kita pada pagi hari ini. Udah lama nih kita nggak ngadain podcast. Pagi ini enaknya kita ngebahas tentang anak ikom sih. Jadi hari ini saya nggak sendiri, bareng sama teman. Oh ya, sebelum itu tak kenal maka tak sayang dong. Ya, kenalin dulu dong. Kenalin, nama saya Zara Arista Prinova, bisa dipanggil Nova, dan teman saya Ajeng Aistianingrum, bisa dipanggil Ajeng. Oke, kita berdua sama-sama mahasiswi Universitas Mataram ya, prodi Ilmu Komunikasi, tapi saya di jurnalis dan Saya Humas. iya di Humas. Nah, menurut nih Jeng, banyak nggak sih yang ngomongin soal prodi ikom ini, terutama tentang mahasiswanya yang kamu pernah dengar di luar gitu, kayak anak ikom nih gitu. Sejauh ini sih banyak ya yang saya tahu, apalagi saat ini nih ilmu komunikasi Unram nih menjadi peminat terbanyak untuk di Soshum di Unram. Jadi bisa dilihat dari situ aja nih, banyak yang tertarik sama ikom nih. Kalau untuk anak-anaknya sendiri itu pasti punya kayak karakteristik yang berbeda, tapi biasanya anak ikom nih ada hal-hal yang menjadi menjadi hal yang icon gitu. Entah itu dia fashion atau tempat tongkrongannya nih di kampus ya, terutama gitu sih sebenarnya. Kan tadi kalau saya tuh bisa dibilang nggak kupu-kupu banget, dibilang kupu-kupu juga enggak, dibilang juga anak kampus banget juga enggak gitu kan. Nah, biasanya sih anak ikom tuh nongkrongnya di mana? Sebenarnya saya juga nggak anak kampus banget yang selalu nongkrong di kampus, yang selalu berada di kampus. Sebenarnya tuh enggak banget, tapi setahu saya biasanya anak-anak ikom itu dia tuh nongkrongnya di Mehibun. Kalau enggak di Mehibun ya di kantin farmasi. Kita numpang kantin ini. Iya, lintas kantin. Iya, lintas kantin nih. Dia tuh enggak di kantinnya sendiri, enggak di kantin FISIP dia. Mereka nyebrang ke kantin farmasi gitu. Kayak setiap kita ke kantin farmasi tuh, anak ikom nih, pakai baju batik nih, pakai baju hitam nih. Iya kan, nih ikom tuh sering banget tuh ada, kalau misalnya setiap hari Rabu dan Kamis pakai baju khusus, baju apa tuh? Itu namanya ikom berbudaya. Ikom gitu. berbudaya. Iya. Berarti ada setiap hari-harinya tuh apa aja tuh? Hari Rabu tuh pokoknya Rabu itu pakai baju batik. Kamis ceria tuh pakai baju hitam. Gitu sih. Kalau Jumat itu pokoknya ini ya rapi ya jadinya. Jadi jelas banget ya, anak ikom tuh ada penandanya setiap hari Rabu dan Kamis gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ke kantin nih pada hari Rabu gitu pakai baju batik, oh ya anak ikom. Ya anak ikom nih. Hari Walaupun Kamis, dia maba nih enggak pernah kita ketemu nih, pasti anak ikom iya, gitu. karena udah ketahuan pada pakai baju batik. Terus hari Kamis juga hitam-hitam nih kayak mau kuburan ya dong. Ya enggak ya, padahal itu Kamis ceria itu kan itu belum tentu dia itu kayak hal-hal yang sedih itu, belum tentu yang duka kan, berduka itu. Itu yang saya penasaran, kenapa pemilihan baju warna hitam di hari Kamis dan kenapa itu dinamakan keceriaan? Padahal kan hitam tuh identik dengan elegan ataupun yang berbau kuburan gitu ya, yang berduka gitu. Kenapa itu? Sebenarnya saya tuh kayak belum tahu pasti ya kenapa Kamis itu kayak ditentuin kayak hari Kamis tuh baju hitam, dan pemilihan baju itu ya baju hitam. Karena mungkin kita tuh harus agak sedikit mengubah mindset sebenarnya ya. Sebenarnya kalau baju hitam nih kan enggak melulu tentang kayak kesedihan hanya untuk kayak ngelayat atau yang kayak gitu. Sebenarnya untuk ngelayat kan baju putih juga nggak apa-apa kan, yang penting rapi sopan kan. Tapi kalau hari untuk baju hitam nih kan sebenarnya kalau untuk bersedih juga enggak, karena kalau dress code acara pun pakainya baju hitam juga bisa gitu kan. Ke acara-acara have fun juga baju hitam tuh bisa gitu loh. Sebenarnya kayak enggak hanya tentang kesedihan, makanya mungkin dikasih nama Kamis ceria gitu. Berarti ya. pengen ngubah mindset orang-orang yang pakai baju hitam berduka gitu ya. Itu dia. Keren sih maksudnya. Dari sejak kapan tuh batik dan baju hitam itu digunain di ikom? Soalnya kayaknya dari sebelum angkatan kita ya, angkatan 19. Nah, itu sih. Karena kayaknya dari sebelumnya kayaknya dari Himikom ada. Berarti emang ikom tuh mau buat kebudayaan tersendiri dengan pakai hari Rabu dan hari Kamis tuh baju batik dan baju biar beda gitu loh. Biar ada kayak identitas tersendiri untuk ikomnya. Kalau misalnya mahasiswa ilmu komunikasi ini punya identitas yang berbeda dari fakultas atau prodi lain gitu loh. Kalau misalnya hari Rabu punya
kostumnya tersendiri, Kamis punya kostumnya tersendiri gitu sih. Keren banget sih emang ya, meaningful sekali ya, maksudnya ada tujuan juga itu dibuat tuh. Nah, iya. Sekarang saya mau tanya lagi nih, anak Ikom juga selain terkenal dengan fashionnya, tempat tongkrongannya, anak Ikom Unrami juga terkenal sebagai anak-anak dekdok ya. Sering banget diundang nih sama Unram tuh, jadi dipanggil anak Ikom. Besok kalau misalnya dari tim media dari Ikom aja ya gitu kan, alat-alat Ikom tuh lengkap tuh. Iya, Jadi biasa ada anak Ikom. Ngeri ya. Teman kita juga jadi ini soalnya, teman kita jadi tim media dari Unram, misalnya ada seminar-seminar atau apa yang jadi ininya kan. Iya. Teman-teman Ikom. Iya sih, yang banyak yang kita tahu pasti selalu dalam acara apapun, dari rektor, dari fakultas lain, dari prodi lain, bahkan yang untuk di luar pun pasti yang dicari bukan selalu sih, tapi ada aja dari anak Ikom sebagai medianya ya. Mungkin hal-hal itu tuh kayak dibangunnya tuh dari organisasi tersendiri, yang dimana kan ada kemediaan yang seharus selalu bisa Mengikuti zaman gitu iya, mengikuti zaman dan mengoperasikan komputer, kamera dan lain-lain itu. Terus juga hal tersebut kan didukung oleh prodi yang memberikan fasilitas yang untuk dimanfaatkan itu sih yang digunain. Jadi daripada dia nganggur alat-alat itu, lebih baik dimanfaatkan. Nah, dari situ mungkin dosen-dosen ngelihat kayak, wah kayaknya nih jadi anak-anak Ikom nih punya bakat yang bisa dikembangkan lagi. Akhirnya dosen-dosen tuh membawa lah anak-anak Ikom nih keluar. Itu sebenarnya kayak hal positif banget sih. Iya sih. Jadi teman-teman di Ikom juga punya lebih dari bukan hanya sekedar materi jurnalistik dan kehumasan, tapi juga di bagian media dan kreatif juga. Iya, itu dia. Keren banget sih pengalamannya jadinya lebih luas, iya, nggak hanya di dalam luas, kampus aja gitu. Apalagi kan saat ini kan dunia kreatif itu sangat diminati dan digemari oleh banyak orang dan nggak butuh mengikuti zaman. Iya, benar banget. Apalagi sekarang banyak banget media-media yang emang membutuhkan editor dan lain-lain. Anak Ikom ya best sih. Oke, balik lagi di segmen kita yang kedua nih ya. Sebagai anak Ikom dan sebagai manusia nih ya, kita berarti nggak luput dari rasa cinta, rasa ada punya perasaan dan lain-lain. Dengan itu kita buka segmen Kias. Apa tuh Kias? Komunikasi asmara. Oke, komunikasi asmara yang pada pagi hari ini atau segmen hari ini tuh kita bahas tentang bulan ini dan bulan depan. Iya. Jadi halo teman-teman Libra dan Virgo. Oke. Nah, untuk yang Virgo nih, Jeng, apa? Untuk yang Virgo nih kan untuk tanggal 23 Agustus sampai 21 September nih, buat para teman-teman yang berada di zodiak Virgo nih, kita bahas mengenai asmaranya nih. Ini ya, demi cintanya si dia kepada diri Anda, maka dirinya mau mengabaikan perasaan malu dan harga dirinya terhadap keluarga besarnya. Wah. Keren banget sih, agak beresiko tapi demi cinta. Ya, dia bakal ngelakuin apapun untuk si doinya nih. Dia bahkan berani untuk menahan malunya untuk di depan teman-temannya, bahkan keluarganya. Gitu kan. Wah, gila, keren sih. Hal-hal yang seperti itu harus diapresiasi sih sebenarnya ya. Karena nggak banyak lelaki ataupun perempuan yang mau melakukan hal seperti itu demi pasangannya. Susah sih sebenarnya nyari pasangan yang kayak gitu ya. Melting sih? Melting sih. Terus ada lanjutannya lagi nggak tuh? Nggak ada sih, itu aja. Nah, bagian ini untuk si Libra. Oke, kalau untuk sobat-sobat nih yang Libra yang dimana ulang tahunnya itu atau hari lahirnya itu dari 23 September sampai 22 Oktober, itu teman-teman yang single itu kalian cukup mudah untuk membuka hati pada orang yang mendekati, tapi untuk hubungan yang serius tuh kayak kalian belum saatnya deh dalam waktu dekat ini. Jadi kayak Oke dalam berhubungan tapi tidak untuk hal yang serius gitu. Nah, kalau belum untuk yang waktunya untuk komitmen
gitu. iya, Berarti belum dia buat hanya untuk ayo kita jalani saja. Iya, jalani aja kayak Iya. sekedar ini orangnya kayak gimana sih Iya, ini kayak nanti gimana kita sih? lihat di akhirnya tuh tujuannya tuh bakalan kemana Iya, itu gitu dia. Terus kan. untuk couple nih ada yang single, ada yang couple nih, Nah. ada yang untuk yang kalian yang udah punya pasangan atau yang punya couple, itu hal-hal yang belum terjadi dalam hubungan kalian sebaiknya jangan terlalu dikhawatirkan sebab rasa cemas yang berlebihan tuh malah bisa merusak hubunganmu. Ini benar banget Iya sih. sih. Kalau misalnya kita punya kecemasan berlebih terhadap pasangan itu emang jadi penyakit tersendiri tuh Nah, bagi itu kita. dia sebenarnya. Iya, malah jadi penyakit juga gitu. Maksudnya kalau misalnya kita terlalu curigaan sama pasangan, terus habis itu tidak membebaskan pasangan juga, rasanya Iya, tidak enak. itu bakal kayak untuk diri sendiri kita juga bakalan nggak enak dan rasa resah. Untuk pasangan kita juga pasti Iya juga rasanya risih. iya risih. Jadi kayak hubungan itu nggak bakalan jalan dengan lancar Iya, gitu kayaknya sih ya. berpengalaman banget nih. Wah. Berpengalaman banget nih. Nah, sih. Itu dia ya untuk zodiak bulan ini dan bulan depan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka banget nih sama segmen ini, kita bakal terusin ada nih di segmen ini gitu. Iya. Oke, itu dia tadi ya untuk yang kias. Sampai jumpa.